Selamat pagi, assalamualaikum, salam sejahtera, sahabat jalan traveling tradisi dan budaya. Kali ini kita akan melihat sebuah tradisi unik, tradisi luhur di lereng Sumbing, wilayah Windusari, Magelang ya. Namanya tradisi pengantin tembakau. Mari kita simak keseruannya. Ya, karena kebetulan kita dari sarapan di daerah Selopampang, dari arah utara ya, dari Temanggung, kita kembali menyusuri jalan alternatif Temanggung Windusari Magelang. Seperti episode yang kemarin-kemarin, ternyata banyak sekali keunikan di wilayah ini. Jadi ya kita harus kembali ke wilayah Windusari hari ini, Selasa 28 September 2021. Setelah tadi Tugu Ireng ya, kita ambil ke arah yang lurus ya. Kalau ke kiri tadi kembali ke penjual gorengan ampuh di Pasar Windusari itu. Dan ini sebenarnya bisa jalannya memutar ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di video jalan alternatif Temanggung Magelang via Windusari. Ini kalau kiri ke memotong Kompas ke Pasar Windusari, kita ambil kanan ya, naik ke Genito. Nah ini namanya daerah Genito, Desa Genito, Windusari. Tidak jauh sahabat, Desa Genito itu dijangkau dari Windusari juga hanya sekitar 2 kilo saja. Dari Temanggung juga sekitar 2 kilo saja, hampir berimbang ya. Suasana khas pedesaan lereng Sumbing, sisi barat selatan ya, wilayah Magelang di Kecamatan Windusari. Tradisi ini sudah turun-temurun sejak budaya kultur menanam tembakau di wilayah lereng Sumbing ya. Jadi kesuburan tanah di Sumbing itu memang cocok untuk tembakau, makanya baik di wilayah Magelang maupun Temanggung itu banyak petani tembakau yang memang menggantungkan ekonomi besarnya pada pertanian tembakau ya. Ada sebuah tradisi unik di Desa Ngopaan Windusari ya, Genito Windusari. Itu tradisi menikahkan tembakau, sahabat TNTP semua. Jadi pohon tembakau itu dikawinkan, dalam bahasa Jawa ya memang dinikahkan ya. Upacara adat ini tergolong unik dan ya jarang ada ya. Bahkan di wilayah barat, wilayah timur utara Sumbing itu yang dominan petani tembakau pun tidak ada acara yang menikahkan pohon tembakau ini. Dan tradisi ini dilaksanakan setelah selesai musim panen tembakau, sahabat NTB. Setelah tembakau habis terjual semua, maka ya nih warga Desa Ngopaan mengadakan tradisi ini.
eh, pengantin tembakau. Nanti kita lihat keunikan keseruannya. Juga tradisi ini disertai tari-tarian yang ya membuat penarinya dalam bahasa Jawa kesurupan ya, ada semacam mistisnya. Jadi ya yang tidak kuat menyaksikan ya tidak apa-apa, jangan dilanjutkan karena memang ya banyak aura mistis di tradisi ini. Ini di pertigaan Genito, kita lurus sedikit ya sahabat TNTV, kita lurus nanti kembali ke kanan ke arah Kaliangkrik ya. Jadi tujuan tradisi ini sebenarnya sangat mulia ya, untuk mengungkap rasa syukur bahwa tembakau memberikan hasil yang baik. Ini di pertigaan bawah kita ambil kanan ke arah Kaliangkrik ini, ke arah jalur wisata Nepal Van Java dan sekitarnya. Ini juga bisa ke Kaliangkrik sahabat semua. Kita belok kanan ini, kalau lurus sampai Pasar Windusari ke pertigaan Gorengan Ampuh kemarin ya. Kita susuri jalan ini, jalanannya relatif mulus dan lumayan lebar untuk kendaraan apapun. Kita susuri sekitar 1 km dari pertigaan tadi. Di kanan jalan kita akan menemukan Sendang Piwaan, sebuah objek wisata kolam air, kolam renang sebenarnya ya kalau tidak pandemi ini. Dan objek wisatanya sendiri sudah tidak beroperasi sekitar 2 tahun terakhir ini ya, dan ditutup. Jadi ya situasi memaksa keadaan seperti ini, jadi ya maklum. Situasi jalan relatif sepi ya sahabat semua, tidak terlalu ramai. Dan ini di sebelah kanan ini Sendang Piwaannya, tapi karena ada kendaraan yang menurunkan barang, kita putar arah dulu. Kita kembali ke kiri. Ini sebenarnya objek wisata kolam renang desa ini, tetapi karena ya sudah tutup, dan sendangnya sendiri berada di belakangnya, namanya Sendang Piwaan. Kita parkir dahulu. Ini sahabat kondisinya, itu disanggupaannya di atas sana, dan ini sendangnya sedang dilakukan persiapan dan pembersihan lokasi oleh penjaga Sendang Piwaan ini. Ini tradisi ini sebenarnya tertutup hanya untuk warga desa di Gopaan dan Genito ya sahabat semua, tetapi karena dengan protokol yang ya lumayan ketat, jadi kita bisa melihat tradisi yang unik dan hanya setahun sekali ini. Ini warga desa sudah mulai berdatangan dengan membawa nasi sesajen ya. Bukan sesajen sebenarnya, karena ini nantinya juga boleh dibawa pulang atau dimakan. Dan itu ada suara petasan sebagai penanda bahwa di atas di dalam desa sudah dimulai ya. Sendang Piwaan ini sendang lama ya, sendang yang sudah lama keberadaannya dan menjadi sumber utama air warga di sekitar Genito dan Windusari. Jadi ya wajar jika
mereka memusatkan ritual tradisi peradaban di tempat ini ya. Tadi juga setiap warga yang datang mengambil air di sendang ini. Mereka setahun sekali ya mengambil air itu untuk dibawa pulang, diminum atau dicampurkan dengan air sumur, karena dipercaya membawa berkah air sendang Piwaan ini. Nah, ini sudah mulai ramai ya. Tadi kita datang jam setengah 9 dan sekarang sudah jam 9, sudah mulai ramai dan arah-arahan memutari jalan desa nanti menuju jalan raya ini, sahabat semua. Kita tunggu saja. Dan ya, arah-arahan sudah sampai dari jalan utama tadi. Nah, ini rombongan arah-arahan dari desa Gopaan yang di atas sudah sampai dengan menggunakan kendaraan bak terbuka ya. Iring-iringan ini memutari seluruh kampung-kampung di daerah Genito ini. Dan ini rangkaian gunungan hasil bumi dan tembakau sudah datang disertai warga sekitar dengan segala ubur rampenya, perbekalan dan kelengkapannya. Nah, ini hasil bumi warga sekitar ya, selain tembakau tentunya. Dan ini nantinya diperebutkan di pertigaan desa di atas nanti, di penghujung acara nanti siang. Ini sahabat, 2 buah pohon tembakau laki dan pohon tembakau perempuan di bawah masing-masing untuk pohon tembakau laki di bawah laki, pohon tembakau perempuan di bawah perempuan. Dan ini kesenian Singo Barongnya, sahabat. Singo Barong yang merupakan cerita tersendiri penunggu sendang Piwaan ini. Dan ini juga sebenarnya semacam ondel-ondel, tapi gambaran dari tembakau laki-laki dan tembakau perempuan yang nantinya ikut menari di pertunjukan seni. Nah, ini sendang yang sudah mulai ramai dipenuhi warga lokal ya, ini sahabat semua. Nah, warga desa Gopaan. Jadi memang karena tradisi ini dari desa untuk desa, jadi ya memang sebenarnya tidak terlalu dipublis sih, cuma ya karena unik dan banyak warga yang sudah lama tidak berkunjung ke sini, padahal dimana setiap tahunnya mereka pasti akan ke sendang Piwaan ini mencari berkah. Ya, mereka tentu saja akan berbondong-bondong datang ke sini ketika ada tradisi ini. Dan tradisi ini dilakukan pertama-tama dengan melakukan prosesi ritual di pinggir sendang ya, itu di sebelah pendopo kecil, tempat para sesepuh dan pemuka warga melakukan prosesi doa dan ritual, memohon keselamatan untuk seluruh warga desa. Kultur budaya, kultur tradisi yang ya banyak dipengaruhi budaya Jawa kuno, sahabat. Jadi untuk doa sendiri dilakukan secara Islam, tetapi ini juga terkait ajaran Wali Songo bahwa Islam juga melakukan pendekatan dengan budaya dan tradisi di Pulau Jawa ini, makanya bisa diterima. Jadi tidak ada hal yang bertentangan dengan agama dalam tradisi ini ya, sahabat semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat semua untuk subscribe, like, komen, dan share-nya agar terus kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita, jelajah versi beda, traveling versi beda, tradisi versi beda, dan budaya versi beda. Nah, setelah dilakukan doa dan tadi memakan bekal yang dibawa tadi, maka selanjutnya dilakukan pertunjukan seni kuda kepang putri ya. Cewek semua pemainnya di awal sesi ini. Filosofi kuda kepang sendiri ini merupakan filosofi peradaban Majapahit ya, ketika akan berangkat menuju medan perang para prajuritnya. Jadi, dan ini membudaya berabad-abad di tanah Jawa, makanya penyebaran agama Islam pun juga tidak melarang keberadaan budaya-budaya dan tradisi-tradisi di tanah Jawa. Bahkan bisa dikatakan melebur menjadi satu. Jadi ya, budaya dan tradisi tidak bisa ditinggalkan dan dilupakan, karena ini memang ya simbol dari kehidupan peradaban tanah Jawa, tradisi dan budaya-budaya unik ini. Nah, ini kemudian sesi kedua, penari yang laki-laki, yang cowok juga keluar. Ini ada filosofi cerita tersendiri, tetapi ya seperti itu, hampir sama di setiap daerah filosofi kuda lumping. Sementara di belakang ini gambaran pengantin laki dan perempuan sudah mulai bersiap untuk tampil juga dalam tadi prosesi tarian tadi ya. Di samping itu sahabat, ini karena ini juga berkaitan dengan awal musim baru ya bagi warga, awal musim tanam baru, awal musim kesenian baru, dan lain-lain baru. Maka ya setiap tahun seperti ini, maka akan dilaksanakan main perdana di tempat ini dengan nanti mencuci perangkat keseniannya, baik kuda kepangnya, peralatan musiknya. Nah, dan ini tadi gambaran simbol ondel-ondel pengantin laki dan perempuan ikut menari. Dan ya, selain atraktif, imajinatif, dan menghibur, kesenian ini menjadi salah satu kebanggaan. Setiap perkampungan di Jawa pasti punya kesenian seperti ini ya, mungkin berbeda versi tetapi hampir sama dengan budaya Majapahit ya. Nah, ini Singobarong, gambaran Singobarong penunggu sendang piwaan. Kemudian ini ada beberapa penari wanita dan pemain musik yang kesurupan ya. Menurut sesepuh, kesurupan arwah penunggu sendang piwaan, sehingga harus digotong ke belakang. Dan Singobarong penunggu sendang piwaan ini. Nah, ini ada dua penari yang kesurupan sahabat TNTP, dan ini biasa. Tadi sudah ada warga yang bercerita, dan ini biasa terjadi dalam pertunjukan seni dan budaya di sini ya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, cuma ya harus waspada. Nah, dan ini kedua Singobarong sudah mulai menunjukkan taringnya dalam beraksi menari.
bersama seluruh penari dari Desa Ngopaan menampilkan tarian perdana awal musim ya. Setelah selesai menari, seluruh peralatan musik, bahkan baju kuda kepangnya dan para penarinya harus melakukan ritual bersih diri ya, atau membasuh atau mencuci atau ya apa saja di sendang piwaan ini, dan ini wajib dilaksanakan setiap awal musim ini seperti ini ya sahabat dari. Dipercaya membawa berkah, membawa kesehatan, membawa ya manfaat besar itulah. Kita kembali ke lapangan tadi ini, para penari yang tadi kerasukan sudah mulai sehat dan akan kembali mengikuti prosesi pengantin tembakau. Jadi tidak apa-apa. Nah ini acara inti tradisi ini adalah ini, prosesi menikahkan tembakau. Nah ini dengan acara pembukaan tari merajang tembakau ya, dengan peralatan gobang tradisionalnya. Sebagai senjata pamungkas para petani tembakau ini. Ya. Dan kemasan tarian ini juga berhubungan dengan prosesi tembakau secara real ya, dengan cara merajang tembakau tradisionalnya. Dan ini para penari pembawa pengantin tembakonya, pengantin perempuan dan pengantin laki-lakinya akan melakukan prosesi ya, tari-tarian dahulu sebentar sebelum dilaksanakan proses menikahkan tembakonya. Dan nanti sesepuh adat yang akan menjadi penghulu menikahkan tembakau ini. Jadi prosesi ini memang dilaksanakan agar untuk mensyukuri bahwa musim tembakau telah usai dan tembakau sudah terjual dan para petani dapat manfaat dan hasilnya. Kemudian para petani melakukan tradisi ini ya, tradisi menikahkan tembakau sebagai ucapan syukur, dan para petani berharap agar tahun depan hasilnya juga baik gitu loh. Di sini tradisi ini sudah turun temurun puluhan tahun ya, sudah 3-4 generasi yang lalu, sesuai keterangan warga sekitar bahwa sudah dari zaman dahulu ketika tembakau menjadi tulang ekonomi sentral di Desa Ngenito. Jadi sudah lama dilaksanakan tradisi ini. Sebenarnya sejarahnya sendiri sih bahwa setelah musim tembakau ini memang sesepuh desa dulu menyimpan tembakau di ujung padang ya, di ujung kanan dan ujung kiri, yaitu ujung kanan tembakau laki dan ujung kiri tembakau wanita yang terbaik, yang terbagus. Jadi memang salah satu pohon tembakau, jadi 2 pohon tembakau itu yang terbagus itu dibiarkan tidak dipetik sahabat semua, dan dinikahkan serbuk sarinya. Dalam arti harfiah ya memang serbuk sari tembakau bunganya itu dinikahkan agar menjadi
bibit yang bagus di tahun depan, dan ini diaplikasi dalam tradisi ini gitu loh. Jadi pohon tembakau ini dinikahkan dan kemudian disimpan karena untuk sebagai bibit tahun depan waktu musim tembakau yang ke depan. Dan ini dalam harfiahnya memang serbuk sari kedua bunga ini dikawinkan dan mudah-mudahan didapat bunga yang bagus, benih yang bagus untuk ditanam tahun depan. Nah, itulah filosofi harfiah dan tradisi, gambaran tradisinya ya sahabat DNTB semua. Setelah selesai sesepuh tadi menikahkan, maka dilaksanakan proses penyiraman dari sendang piwahan ini tadi sahabat semua. Dan prosesi intinya sudah selesai. Seperti ini gambaran prosesi inti dari adat ritual tradisi pengantin tembakau ya. Nah, dan ini warga setelah selesai juga melaksanakan ini cuci, membasuh muka dan lain-lain di sendang piwahan ini, tradisi yang sudah lama dilaksanakan. Kemudian gunungan dan perbekalan lain kembali menuju mobil untuk diarak ke desa. Sebelum menuju rebutan gunungan ini tadi kita jalan naik dari sendang piwahan, naik ke atas menuju makam desa ya sahabat DNTB. Di makam ini akan dilaksanakan doa sekali lagi, doa kepada leluhur desa Kopaan, dan seluruh elemen juga akan datang ke sini dan dilaksanakan pertunjukan seni lagi, tetapi pertunjukan khusus. Dan di sini aura mistis juga kental sekali sahabat. Ini ada 3 penari yang kerasukan dan belum sembuh dari tadi, sudah lama sekali ini. Dan ini proses penyembuhan juga tari-tarian sakral dari Singo Barong ini yang merasuki. Percaya dan tidak percaya ya, inilah bukti nyata ya, bahwa kebudayaan Jawa juga ya memang seperti ini. Dan ini penari terakhir yang memang sudah lama kerasukan dan masih disembuhkan dengan segala macam permintaan yang bermacam-macam dari tadi. Dan ini ada sesepuh kakung dan putri ya, yang menjadi juru penyembuh ini kerasukan di sini. Masih dilakukan penyembuhan penari ya dari kerasukan Singo Barong. Dan ini penari yang tadi sudah sembuh tetapi berpindah kerasukannya ke teman penolong yang di depannya sahabat DNTB. Dan ini akan berlangsung terus menerus jika tidak ditangani secara serius ya. Singo Barong ini memang ya luar biasa pengaruh cerita dan legendanya di tempat ini. Nah, ini gantian dari tadi juga bergantian, sudah orang yang ketiga ini sahabat. Hari sudah semakin siang ini, dari tadi acara dimulai jam 9 di Sendang Piwaan, ini sudah
jam 12, sementara para penari belum sembuh. Jadi ya kita harus menunggu di komplek makam ini, sahabat semua. Mudah-mudahan ini yang terakhir agar acara bisa segera berlanjut. Ya, jadi ini bukan maksud apa-apa, hanya sekedar konten hiburan. Konten hiburan untuk kita semua, tidak ada pembenaran fakta dan lain-lain, hanya sebatas konten yang menghibur. Dan jika ada ya narasi yang kurang berkenan atau kurang berdasarkan fakta, ya karena kita dalam keterbatasan, jadi mohon dimaklumi. Dan setelah tadi semua penari sudah sembuh, acara kita lanjutkan lagi. Dari makam ini kita menuju ke pertigaan tengah kampung Gopaan ya, untuk melaksanakan rebutan gunungan tadi, gunungan hasil bumi dan uang. Sementara di tempat ini sudah ramai dengan banyak pedagang, dengan warga sekitar, dengan anak-anak yang ingin melihat. Nah, dan ini gunungan sudah nampak datang ini di pertigaan desa ini. Dan gunungan ini akan segera direbutkan karena tadi sudah didoakan di bawah ya, di panggung bawah. Antusias warga Gopaan sendiri ya sangat bagus ini menyambut tradisi yang memang setahun sekali dilaksanakan ini. Dan ini prosesi rebutannya, jadi ya memang ya seperti ini tradisi di desa Gopaan Wedusari ini. Rebutan ini dimaksudkan bahwa gambaran bahwa semua rezeki bisa diperebutkan seluruh warga Gopaan. Dan ini hasil bumi ini menjadi gambaran ungkapan keberhasilan para petani Gopaan. Jadi ya dari masyarakat untuk masyarakat ini. Hasil bumi yang dibawa pulang umumnya tidak dimasak ya, ini sahabat NTV. Ini hasil bumi yang diperebutkan ini ada yang dijadikan bibit, ada yang dijadikan pupuk, ada yang dijadikan hiasan ladang dan lain sebagainya ya, sebagai simbol bahwa hasil pertanian agar melimpah ini. Ya. Tentu lain jika anak-anak yang ikut berebut ya sahabat semua. Nah, kalau untuk yang para orang tua, para sesepuh ini, mereka ikut berebut ya itu untuk disimpan gitu. Dan ya seperti itu gambaran prosesi pengantin tembakau di Windusari, Genito Windusari. Jadi di tempat itu, di desa tadi, nanti malam masih dilaksanakan pertunjukan wayang kulit semalam suntuk, dan masih ada pertunjukan lain ya, pertunjukan kesenian, kuda lumping dan berbagai pertunjukan lain. Memang ini tradisi
yang sebenarnya dilaksanakan 2 hari di tempat ini. Jadi masih ada keramaian, dan itu hanya khusus warga sekitar ya sahabat NW di masa pandemi ini. Jadi kita harus izin ketat, protokol ketat ketika kita ingin melihat ke acara-acara tradisi ini. Dan sahabat NTB jangan lupa like, comment, share, subscribe-nya tentu saja. Akan kita kabarkan keunikan-keunikan di sekitar kita. Dan hari ini liputan tradisi pengantin tembakau seperti ini gambaran dan prosesinya. Kita turun ke Jalan Windusari Temanggung. Kita akhiri video kali ini. Kita jumpa di episode selanjutnya dengan traveling unik, tradisi unik, dan budaya unik lain. Di depan kalau kita ambil ke kanan langsung ke arah Windusari Magelang, dan ke kiri ke arah Temanggung ya. Dan terima kasih sahabat semua sudah menonton. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.